kalau Aceh Utara apa dan seterusnya. Mungkin itu saya mencoba memaknai. Sementara menurut konsep higienitas itu bisa jadi berbeda mungkin. Enggak, saya nggak mengaji saya ini. Maksudnya ketika saya sebelum lama udah baca nih kan Pak, kita pernah 2 ayat pakai buat menyembuhkan dan sebagainya. Kan pas itu nggak selalu pas kan, pas itu kita bawa untuk present kan. Pas itu immerse di dalam kita ini kan, nggak sebenarnya kita tinggalin kan. Nah jadi ternyata pas itu masih dibawa kalau kita lihat di ceritanya ini. Nah ketika saya di lapangan saya tuh dipengaruhi oleh bacaan saya sebelumnya bahwa pas itu orang masih bawa tuh percaya air itu apa. Akhirnya dengan di poin bacaan saya akhirnya di lapangan waktu itu jujur aja, oh iya ya orang masih percaya berarti air itu. Akhirnya saya dengan kata air itu mencari lagi orang pakai air ini buat apa lagi. Ternyata buat mandiin anaknya, dipercaya gitu. Saya kira pertanyaan dasarnya karena Bapak memulai tadi antara konsep dengan data. Apakah untuk melakukan grounded research seharusnya kita tidak membangun konsep dulu dalam pikiran kita. Kita langsung terjun ke lapangan dan melihat menggunakan itu ketua Indatu itu dalam riset. Tidak punya konsep apa-apa. Jadi saya nggak mencari air kan, tadi digunakan apa kok saya nggak pernah baca kalau jadi air sejauh, tapi Bapak juga menganjurkan, ya bukan menganjurkan, Bapak juga mempertanyakan apakah kita perlu baca sesuatu dulu sebelum ke lapangan. Nah, Bapak bilang perlu baca. Nah, ketika kita membaca, kan kita mengakumulasi informasi, sehingga ketika kita turun ke lapangan, kita sudah bawa konsep ternyata. Padahal kata Bapak tadi kita nggak boleh bawa konsep kalau mau buat grounded research. Jadi pertanyaannya seberapa Kapan konsep itu dibutuhkan, kapan tidak dibutuhkan. Kapan boleh terpengaruh oleh konsep, kapan enggak. Karena itu udah di kepala kita kadang-kadang yang enggak kita itu oh iya ya kita cari tentang air kalau begitu akhirnya kan itu saya udah dipengaruhi oleh konsep yang pernah saya baca sebelum saya ke lapangan. Saya nggak pernah ngejar itu aja gitu, enggak, saya hanya bicara air dan dipercaya bahwa masih dipakai ternyata sampai sekarang. Walaupun orang bilang masa lalu itu, tapi ternyata masalah itu yang kecil, tapi berubah di dalam bentuk lain penggunaan airnya, nggak pakai air Aceh lagi, air Mesir Raya yang dipakai sekarang buat penyembuhan, buat kulit kaoi, buat semuanya gitu. Sebelum Pak menjawab, itu yang Pak Menteri menyebut pengalaman yang sudah melatih kita itu bisa kapan kita bisa meletakkan pengetahuan dalam tanda kurung dulu. Jadi jangan bawa prasangka. Kan? Jadi pengalaman ini yang membuat kita itu bisa sedapat mungkin mengosongkan pikiran pada saat memperhatikan objek yang kita teliti. Nanti pada saat analisa baru itu kita pakai. Tapi maaf Pak Wakti kan, yang saya pahami tadi dan beliau juga sebutkan ini kebenaran tadi ada disebutkan tadi kan. Nah, dalam menjadi kebenaran tadi kan ada sebutkan yang saya tangkap. Maksudnya kalau orang dari positivism pasti akan langsung akan membandingkan bahwa ini kotor, ini hygienik, ini enggak gitu. Tetapi karena saya udah terpengaruh oleh konsep saya pertama, saya justru udah nggak melihat kayak gitu. Walaupun saya dari saya dari teknik kan Pak, positivism kan akhirnya. Tapi karena saya udah pernah baca konsep ini, konsep bahwa air itu pernah dipercaya, akhirnya saya bukan melihat pernah membandingkan ini, malah mencari lagi air itu dipakai buat apa lagi ya. Ternyata buat mandiin anaknya. Besoknya saya lihat lagi ada yang sampai bawa pulang kayak gitu. Dari Mekik saya bawa pulang air Mesir Raya, padahal airnya kan juga sama dari unsur yang sama. Mereka sudah percaya air yang di situ sudah punya edit value. Nah, saya ingin mengungkapkan juga yang Pak Ibu yang saya tangkap pertama tadi kan setelah juga sedang dijelaskan oleh Pak Wakti tadi kebenaran benar. Masalah benar bukan persoalan penelitian. Masalah indah atau ini juga bukan masalah penelitian. Jadi ini kalau yang masuk. Nah, jadi kalau kita menggunakan grounded ini yang sejauh yang saya pahami bahwa ada perilaku tertentu bahwa ibu memandikan anaknya dengan pada hari Senin dan Kamis atau Kamis banyak ibu-ibu yang memandikan anaknya atau bayinya dengan
air yang keluar dari keran Masjid Raya. Inilah yang sebetulnya objek yang perlu ibu telusuri. Mengapa pada hari Kamis? Mengapa pada hari Senin? Mengapa bayi yang dibawa kena? Kenapa? Ibu mungkin tidak perhatikan bahwa ada kakek-kakek juga yang di dalam mandi dengan air keran Masjid Raya misalnya kan. Nah, karena ibu sudah batasi pada anak-anak tadi, ini seharusnya ini fokus ibu adalah cari, telusuri mengapa. Oh, mungkin ada yang mengatakan seperti Bapak ini katakan, ini karena nazar. Mengapa nazar dengan ini? Mengapa tidak nazar dengan air lamaru saja begitu? Ya, ini yang perlu kita telusuri sebetulnya negeri ini. Oh jangan bahwa siapa James Siegel pernah mengatakan tapi ini bukan sumber. James Siegel pernah mengatakan dari penelitiannya di Brunei mengatakan bahwa ibu-ibu senang memandikan anak dengan air keran masjid. Misalnya, itu tinggalkan dahulu. Jangan terpengaruh oleh James Siegel bahwa ibu pernah membaca koran bahwa ada anak yang meninggal di Lutz Mawai karena dimandikan dengan air keran karena air kerannya mungkin terlalu panas begitu, dia meninggal misalnya. Itu juga tinggalkan dahulu. Yang ibu amati adalah ibu-ibu yang datang pada hari Kamis. Yang hari Selasa jangan dulu. Yang hari Kamis atau hari Senin ini apa ada pukul lagi? Nah, misalnya pukul 10 siang ibu batasi dahulu pukul 10 siang. Barangkali ada juga seperti orang lempar jamara daripada desa-desa itu pergi saja tengah malam gitu misalnya kan. Tapi kurang apa? Iya katanya gitu. Kurang pahalanya. Nah, ini kan dibatasi. Jadi Yang ada pengaruh dengan Pak Madi dulu. jadi penelitian ini cenderung membatasi. Seperti tadi saya katakan jeruk tadi kan batasi. Misalnya kalau kita perhatikan kulitnya dahulu. Kalau kita perhatikan bijinya dahulu. Kalau kita ini air perasannya dahulu. Jadi oleh Siegel Stuart Siegel ini katanya kalau kita seperti mengiris roti gitu, kita irislah satu-satu gitu, kita periksa satu persatu. Slicing the bread. Nah, Mungkin menarik Pak, saya mungkin ikut mengamati orang yang mandi. Nah, itu nggak perlu. Tapi jangan ibu. Karena saya nggak. Kalau SM dia kepingin diamati waktu dia mandi. Jadi ada Pak yang mandi di situ, tapi saya lupa bertanya. tapi lupakan Ngapain itu karena tumpuan perhatian penelitian ibu adalah pada ibu yang datang pada hari Senin dan hari Kamis yang bawa bayi berapa umur? Kalau bawa bayi yang sudah umur 60 tahun juga di luar kan banyak juga sekarang ya 60 tahun jadi bayi juga didorong gitu kan. Bayi lah. Pak, saya coba kembali ke contoh Bapak tadi di kantor. Jadi Bapak katakan bacaan ini masih terkait dengan tadi juga antara bacaan yang sifatnya teori sama bacaan yang sifatnya informasi ke orientasi kita ke lapangan. Nah di kasus saya ini permasalahan kebetulan saya meneliti di Holoban ya. Itu memang sulit sekali mencari bacaan tentang masyarakat. Holoban itu di mana? Holoban itu Pulau Banyak, masih provinsi Aceh kan bukan Kebetulan jadi nggak sengaja. Jadi memang lama sekali mencari bacaan. Kalaupun jumpa itu bacaan-bacaan yang sangat masih jauh hubungannya. Jadi terpangsi dulu yang ada koneksi sedikit dengan Pulau Banyak. Tapi sulit sekali mencari bacaan memang dari situ. Nah sejauh mana bacaan ini punya nilai signifikan atau mempengaruhi kerja kita di lapangan itu? Enggak, dikatakan bahwa Sibulu sulit bacaannya. Bapak sudah pernah ke Sibulu sebelumnya misalnya kan. Tidak ada lagi pulau atau masyarakat yang kira-kira hampir sama dengan Sibulu. Apakah ada tulisan mengenai ini? Jadi yang kita anukan adalah mengenai informasi tentang masyarakat. Kalau tidak ada yang persis itu, mungkin ada yang lain yang dekat-dekat dengan itu. Itu kita coba yang lain. Atau misalnya ada senop hubungannya itu meneliti tentang tanah Gayo itu, masyarakat Gayo hanya pada 2 orang. 2 orang pembawa tembakau dari Aceh Tengah ke Melabu. Yang mengenai masyarakat Aceh beliau teliti hanya 1 orang, Teguh Nurdin. Jadi saya anak apa nama istilahnya? Di luar agama itu kadi
kan? Jadi dari mereka. Tapi sampai sekarang masih bertahan dia punya. Kalau saya bisa gambarkan, kalau memang dalam riset ini tanpa apapun sebenarnya nggak ada masalah, dan memang seperti itu sebaiknya Pak. Iya. Jadi kan ada orang Simulu yang dekat rumah ibu, bapak dekat dia, jadi ada tanya apa sana, sehingga Pandale itu bisa tahu berapa jarak antara satu tempat dia berada sampai ke Kayubus, ke belakang gerai ini kan, sehingga dia bisa. Jadi saya kira ini itu perlu sekali, karena kalau misalnya ini saya berikan contoh, saya pernah ditawarkan dulu oleh Pak Abdul Sakti mengenai dari mana asal usul nama kayu apa Lobster. Itu sebetulnya penelitian beliau, tapi beliau banyak juga proyek dari UMR pada waktu itu, satu diisi pada saya gitu. Kemudian carinya nama beliau di atas, tapi beliau tidak mau. Ya, itu saya. Jadi ini proyek beliau. Nah, jadi mula-mula saya browser. Yang pertama lihat pun dulu pernah ke kota Aceh pun dulu. Jadi bagaimana saya bisa teliti ini kesalahan. Kemudian satu hal lagi yang lain pada waktu itu sangat konflik gitu. Ya, konflik. Jadi di pelatihan juga banyak orang-orang gam waktu itu. Jadi bagaimana kita bisa dekati? Jadi saya cobalah kumpulkan berita-berita di surat kabar di Indonesia atau apa saja. Kemudian ada teman di sini yang merasa di sana, saya coba tanyakan. Akhirnya ini bisa juga selesai. Pendeknya untuk pertanggungjawaban keuangannya sudah selesai gitu. Isinya terserah nanti kan. Bapak kalau membaca informasi itu, apa Bapak yakin itu tidak membuat ada semacam persepsi ke Bapak waktu Bapak melapangan? Enggak, ya no. Masalah keyakinan itu persoalan lain. Ini masalah bahwa saya punya informasi tentang ini. Karena kalau begini, kalau saya tidak punya gambar awal tentang ini, apa yang saya tanyakan nanti? Apa yang jangan-jangan loser pun saya tidak tahu berapa tingginya begitu. Bagaimana, di mana letak loser sehingga dia bisa di masyarakat misalnya. Jadi gambar-gambar ini, tapi bukan untuk saya tanyakan mengapa loser ini banyak hutan belum ditebang, hutan-hutan sekitarnya supaya bisa bangun kebun sawit misalnya. Seperti kata-kata di mengapa di Lambaru, kenapa bawa saja ke Lambaru gitu, benamkan di Kurung Lambaru itu saja sudah sembuh gitu kan. Nah, ini. Tapi itu tidak kita pakai Pak. Sehingga sebetulnya isinya nanti bahwa menjadi kritikan masyarakat terhadap UMR sendiri. Mereka bukan membawa kejahatan kepada masyarakat, tetapi justru membawa hambatan kepada masyarakat. Itu saya kira. Jadi kembali lagi seperti sebelumnya tadi. Jadi ketika kita bekerja di lapangan, sama juga dengan dokter. Misalnya dokter ada kedokteran, kalau tidak ya. Ketika menghadapi pasien di lapangan, di kamar bedah itu misalnya, apakah dia juga membayangkan bagaimana kalau istri saya yang ada di sini? Seharusnya dia lupakan istrinya dahulu. Yang dihadapi adalah pasien ini. Jadi ini saya kira dari penelitian yang katanya kronik ini. Jadi abaikan yang sebelumnya. Cobalah kalau misalnya ibu menghadapi kertas lembaran jawaban siswa. Bagaimana kalau yang kertas jawaban ini anak saya sendiri? Atau suami saya sendiri, istri saya sendiri misalnya. Itu bagaimana? Itu kan walaupun bagaimana ibu akan terpengaruh. Walaupun salah-salah sedikit, ya benarlah ini. Nanti kan dia bisa pandai sendiri. Jadi itu saya kira. Jadi abaikan dahulu apa yang ada. Bukan berarti bahwa dokter ini tidak perlu, siapa yang jadi dokter tidak perlu punya ibu, punya istri, punya anak misalnya. Tidak harus demikian. Dokter itu boleh punya ibu, punya istri, punya anak. Tapi ketika menghadapi istri orang atau suami orang, dia harus abaikan dahulu. Pak, tadi mungkin kan pertanyaannya ini hanya mau mencoba ada garis tegas nggak
kira-kira informasi dan pengetahuan itu waktu dibawa ke lapangan sebagai apa dia dalam grounded ini. Misalnya tadi tentang Leuser, kita udah tahu nih bacaan Leuser terdiri dari kawasan hutan dari mana ke mana, terdiri masyarakat seperti ini. Nah, waktu di grounded ini, waktu kita mau melakukan penelitian, pengetahuan seperti apa yang akan menjadi dasar untuk meneliti tentang Leusernya itu. Misalnya kita udah baca ada beberapa hasil riset atau konsep-konsep Leuser nih dari yang luar. Terus kita ingin tahu nih, misalnya tentang apa yang menjadi pemahaman masyarakat tentang Leuser itu sendiri. Nah, ini sejauh mana nih kumpulan-kumpulan pengetahuan informasi ini tadi menjadi alat bantu, dan sejauh mana juga dia jangan dipakai sama sekali. Jadi pengetahuan tadi kan bagi saya sudah ada semacam peta bahwa di Leuser ini ada masyarakat. Itu sudah ada peta. Tapi kalau saya tidak punya peta ini, saya akan datang ke sana seakan-akan ini tidak ada apa-apa. Itu masalah kosong sana. Nah, itu kalau tidak itu. Tetapi ketika saya mengadakan penelitian bahwa atau pertanyaan-pertanyaan atau pengamatan-pengamatan bahwa ini tidak boleh saya pakai lagi, bahwa ini ada orang di sana, orang ini ngapa bodoh sekali tidak menebang kayu-kayu yang ada di sekitar Leuser, bangun perkebunan apa misalnya, terpenting misalnya atau apa gitu. Jadi ini kita abaikan dahulu. Saya kira contoh yang lebih konkret itulah di kamar bedah tadi. Ketika dia menghadapi ini, dia abaikan dahulu bahwa ini bukan istrinya, ini bukan ibunya, ini bukan suaminya, bukan anaknya. Tapi apakah tidak penting bahwa dia punya pengetahuan bahwa dia punya anak, bahwa dia punya anak, kalau dia di ruang operasi gitu, dia bayangkan bahwa ayahnya ini, ayah si anak ini akan apa, bagaimana, akan sama seperti dia menghadapi ini. Itu harus diabaikan semuanya. Tapi memang agak sulit pada tahap awal gitu. Tapi kalau ini, jadi ini saya bayangkan lagi. Saya ini di luar pengetahuan saya sebetulnya. Leuser, mengenai Leuser ini kan mengenai lingkungan gitu kan. Jadi ada satu lagi yang saya ikut di sini juga, hidup dengan penyakit. Saya bukan orang bidang kesehatan. Jenis penyakit itu saya tidak tahu kecuali yang ada pernah saya cerita gitu. Nah, kemudian ini saya coba menelitinya. Banyak pada orang-orang itu. Masyarakat ini kan, bahwa ada orang yang berobat ke dukun bisa sembuh, ada orang yang berobat ke dokter tidak bisa sembuh, ada orang yang berobat ke dukun sampai mati begitu. Misalnya kan, itu ada mereka. Jadi kita tinggalkan itu yang, tapi kita tidak boleh kosong sama sekali dari pengetahuan itu. Nanti kalau misalnya respon kita tanyakan tentang sesuatu, itu barangkali kita tidak bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, mereka akan menganggap kita bodoh. Ya kan? Kalau mereka sudah menganggap kita bodoh, mungkin pengetahuan yang mereka berikan juga tidak. Ya. Tapi sebaliknya juga, kalau mereka anggap kita terlalu pandai, itu mereka juga akan tidak berpartisipasi dalam penelitian kita. Ada lagi mungkin yang perlu kita pertama ya? Teman, kalau saya cukup jelas. Ada aja kok. Artinya saya bisa paham gimana itu memilah-milah itu, karena ya bisa juga pengetahuan itu terbentuk dari prasangka-prasangka. Jadi bagaimana kita tinggalkan pengetahuan seperti ini? Jadi sebagai alat untuk menjawab mengapa itu pengetahuan awal itu kan untuk menanyakan, tapi jangan terpengaruh jawabannya pada itu. Kalau saya hanya cemburu aja Pak. Bapak bilang itu karena harus pengalaman dulu. Kami menyarankan Concord, Cessna pun kami belum bisa. Saya setuju tadi. Kalau sudah terbiasa mungkin baru. Harus ada praktis juga. Itu saya ketika ngurus SIM apa? SIM C, baca. Malah kenapa nggak ambil SIM A aja? Kata polisi ya. Karena SIM A dan bayangan saya kalau dapat SIM A, SIM C juga bisa berlaku. Pokoknya tidak. Jadi tidak bisa. Jadi belum tentu bapak yang sudah bawa Concorde mampu bawa Cessna.
bukan bawa lagi-lagi. Pasti. Ya. Jadi ini ada. Nah, jadi kalau tidak ada lagi